Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Al-Kalam, kanal kajian ilmu agama. Pada episode kali ini kita akan bahas mengenai kerusakan lingkungan dan manusia sebagai khalifah. Menurut Greenpeace, sejak tahun 2015 hingga tahun 2018 telah tercatat ada 3.403.000 hektar dari hutan yang telah terbakar. Dan berdasarkan analisanya, ada beberapa perusahaan yang terlibat dalam pembakaran hutan tersebut. Kemudian itu baru persoalan hutan, belum persoalan lingkungan lainnya seperti banjir yang disebabkan oleh sampah manusia, kemudian terumbu karang yang disebabkan oleh eksploitasi laut yang terlalu berlebihan, dan lain sebagainya. Dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 41 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Lantas, apakah manusia diciptakan di bumi untuk berbuat kerusakan? Tentu saja tidak. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 disebutkan, Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman, sesungguhnya aku menciptakan khalifah di muka bumi. Kemudian malaikat berkata, mengapa engkau menjadikan khalifah di muka bumi seseorang yang akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah? Padahal aku senantiasa bertasbih kepadamu dengan memujimu dan mensucikanmu. Kemudian Tuhan berfirman, sungguhnya aku lebih mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Menurut Prof. Quraish Shihab, kata khalifah ini dimaknai sebagai 3 hal. Yang pertama, sesuatu yang datang setelah kedatangan yang lain untuk menggantikan peranannya. Yang kedua bermakna berbeda, yaitu seorang yang menggantikan berbeda dengan yang digantikan. Kemudian yang ketiga bermakna berubah. Artinya, manusia menggantikan makhluk yang telah ada sebelum Nabi Adam ada. Hal ini berkaitan dengan pertanyaan malaikat yang mengisyaratkan bahwa telah ada makhluk seperti manusia sebelum adanya Nabi Adam. At-Tabari dalam tafsirnya mengatakan bahwa penggalan ayat di atas bermaksud Allah menunjuk khalifah di muka bumi untuk menegakkan keadilan dan hukum atas namanya. Maka yang dimaksud dengan khalifah di sini adalah Nabi Adam dan siapapun yang menggantikan peran Nabi Adam untuk menegakkan keadilan di muka bumi. Maka adapun yang melakukan kerusakan di muka bumi maka tidak pantas disebut sebagai khalifah. Senada dengan pendapat sebelumnya, seorang peneliti bernama Muhammad Komarwah dalam tulisannya Lingkungan dalam Kajian Al-Quran, Krisis Lingkungan dan Penanggulangannya Perspektif Al-Quran mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan khalifah adalah mendataris Allah secara fungsional, karena makhluk-makhluk lain tidak mampu mengemban tugas yang diberikan, seperti gunung, bumi, dan lain sebagainya. Sebagaimana yang dikatakan dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 72. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 tadi disebutkan bahwasanya penunjukan khalifah di muka bumi mendapatkan tentangan dari malaikat. Malaikat memprediksi bahwa manusia akan berbuat kerusakan di muka bumi, dan hal ini benar saja terjadi. Allah juga menyebutkannya dalam Al-Quran. Lalu, mengapa Allah masih tetap memilih manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi, apabila Allah telah tahu bahwa mereka akan berbuat kerusakan? Untuk menjawab keraguan dari malaikat, Allah berfirman, sesungguhnya aku lebih mengetahui dari apa yang kamu tidak ketahui. Prof. Quraish Shihab maknai firman Allah di atas dengan mengatakan bahwasanya perusakan di muka bumi oleh manusia ini bisa saja terjadi. Namun, hal ini adalah dikarenakan karena manusia memiliki potensi yang disebut sebagai inisiatif. Nah, inisiatif inilah yang membuat manusia bisa melahirkan rekayasa perubahan dan kemajuan. Akan tetapi, inisiatif bisa saja keliru sehingga bisa menimbulkan efek negatif. Akan tetapi yang perlu diingat adalah manusia yang memiliki inisiatif, akan tetapi kemudian salah, masih lebih baik daripada manusia yang tidak memiliki inisiatif sama sekali. Penafsiran Prof. Quraish Shihab tersebut menunjukkan bahwasanya manusia memiliki potensi yang sangat besar untuk membawa kemajuan dan perubahan di muka bumi.
akan tapi bisa saja melakukan kesalahan. Nah, yang menjadi masalah adalah mereka yang merusak alam hanya untuk kepentingan ekonomi pribadi dan bukan untuk kemaslahatan bersama. Nah, bagi kami, ini jelaslah inisiatif yang salah dan tidak pantas disebut sebagai khalifah di muka bumi. Oleh sebab itu, pada ayat lain dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya manusia harus menjaga alam dan menghindari segala bentuk kerusakan. Hal ini disebutkan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 56. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. Yang artinya, janganlah berbuat kerusakan di muka bumi ini setelah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepada Allah dengan rasa takut dan harapan agar dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah bersama dengan orang-orang yang berbuat baik. Dengan demikian, semestinya manusia dapat menghindarkan diri dari inisiatif-inisiatif yang memberikan dampak buruk bagi kemaslahatan, khususnya bagi bumi dan alam. Menghindarkan diri dari apa yang diprediksi oleh malaikat dan memenuhi kewajiban yang telah diberikan oleh Allah. Apalagi bagi mereka yang memiliki wewenang untuk membuat kebijakan bagi kemaslahatan manusia, seperti para pemimpin dan wakil rakyat di atas sana, maka seharusnya kebijakan yang ditetapkan memberikan dampak yang baik bagi kemaslahatan manusia dan bukan hanya untuk kepentingan ekonomi pribadi semata. Sekian, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan, dan sampai jumpa di konten-konten Al-Kalam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.